Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Sri Kiswati MM selaku pengampu mata kuliah metode penelitian, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa website video membantu disabilitas dalam mencari pekerjaan. Yang beranggotakan saya sendiri, Juliana Limit Band dengan NIM 1221-1205. Saya Maria Siti Nugrahani dengan NIM 1221-1211. Saya Samsul Nur Rahman dengan NIM 1221075. Latar belakang, disabilitas sering disebut sebagai kemalangan dalam hidup karena sulitnya mencapai keadilan dan kesetaraan di bidang pendidikan, kesehatan, masalah sosial, dan akses terhadap infrastruktur atau bangunan. Situasi ini mengakibatkan kelompok disabilitas menjadi minoritas, terkadang terputusnya dari jangkauan pemerintah. Persyaratan global untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif termasuk dalam agenda tujuan membangun berkelanjutan atau SDG. Meskipun disabilitas tidak disebut secara langsung, setidaknya 4 dari 17 topik yang dibahas berkaitan erat dengan penyandang disabilitas, yaitu kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan infrastruktur inklusif. Salah satu jenis disabilitas yang paling umum di Asia Tenggara adalah gangguan penglihatan. Menurut World Health Organization, tahun 2010, jumlah penyandang tunanetra di dunia adalah 285 juta atau 4,24% dari total populasi. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah penyandang tunanetra saat ini diperkirakan mencapai 27.913.000. Parahnya, Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi di dunia sebanyak 900.000 orang. Sedangkan penyandang tunanetra jumlahnya lebih dari 2 juta orang. Diambil dari Rohman 2019. Mempekerjakan penyandang disabilitas sebenarnya bukan isu baru. Pemerintah sendiri menerapkan UU Nomor 4 Tahun 1997 yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan kuota 1% dari tenaga kerjanya kepada pekerja penyandang disabilitas. Masalahnya adalah banyak tempat yang tidak memiliki pekerjaan untuk orang cacat. Diambil dari Riswanda dan Andarika 2019. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, 82% penyandang disabilitas di seluruh dunia tinggal di negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka sulit menjalin kontak lain, termasuk di bidang pekerjaan, kesehatan, informasi, dan politik. Peluang mendapat pekerjaan lebih buruk bagi penyandang disabilitas daripada non-penyandang disabilitas. Bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban bagi penduduk usia kerja, termasuk penyandang disabilitas. Diambil dari Arisa dan Widi Narsih 2020. Kota Yogyakarta menjadi tujuan para pencari kerja sebagai pusat perekonomian daerah istimewa Yogyakarta, di mana sebagian besar industri dan lapangan pekerjaan berada. Sejak gempa tahun 2006, jumlah penyandang disabilitas yang berada di DIY meningkat. Studi ini berfokus pada kota Yogyakarta karena jumlah penyandang disabilitas meningkat akibat gempa tahun 2006 dan Yogyakarta merupakan daerah percontohan. Dalam proyek ini kami ingin mengembangkan teknologi berbasis web untuk penyandang disabilitas yang ingin mencari pekerjaan. Dalam proyek ini kami juga membantu perusahaan untuk bekerja sama dengan kami sehingga kami dapat menyediakan tenaga kerja difabel yang handal dan berkualitas. Minimnya informasi tentang ketenaga kerjaan menjadi salah satu hambatan bagi penyandang disabilitas. Karena itulah kami mulai proyek ini.
Tujuan dari penulisan makalah passion project ini adalah yang pertama, menyediakan aplikasi berbasis web untuk penyandang disabilitas dalam mencari serta melamar pekerjaan dan membantu perusahaan dalam mencari pekerjaan penyandang disabilitas. 2. Mengembangkan web yang menerapkan fitur bantuan dengan adanya tempat untuk mengupload loker perusahaan yang diinginkan. Yang ketiga, agar hasil yang kami buat dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas serta masyarakat sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Manfaat penulisan makalah passion project adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah penyandang disabilitas dalam mencari dan melamar pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, serta mempermudah perusahaan dalam mencari pekerja. Yang kedua, hasil penerapan fitur Wikipedia diharapkan dapat membantu dalam mengubah stigma masyarakat atau perusahaan terhadap penyandang disabilitas yang menganggap penyandang disabilitas tidak dapat melakukan segala hal termasuk bekerja. Batasan masalah yang diangkat dalam makalah passion project ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Masih kurangnya media yang tepat bagi penyandang disabilitas dalam mencari dan melamar pekerjaan. Yang kedua, terbatasnya kemampuan penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan mendapat informasi tentang lamaran pekerjaan sesuai keahlian mereka. Ruang lingkup. Agar proyek ini lebih terarah, maka kami membatasi ruang lingkup yang kami kerjakan. Ruang lingkup terdiri dari dua antarmuka, yaitu front end dan back end. Front end digunakan untuk akses informasi oleh publik dan member untuk melihat profil web, lowongan pekerjaan dari perusahaan, mendaftar dan login. Sedangkan back end digunakan untuk mengelola admin dengan antarmuka yang terdiri dari mengelola data member, mengelola pelayanan chat umum, mengelola data loker, dan mengelola data perusahaan. Selain itu, backend menyediakan akses bagi perusahaan untuk mengupload loker dan mengelola data loker. Deskripsi produk. Berikut adalah deskripsi mengenai produk yang kami buat atau service. Yang pertama, ada data member, data perusahaan, data lowongan pekerjaan, jumlah member, jumlah perusahaan, form lamaran lowongan pekerjaan, info member baru, dan info pekerjaan. Untuk keuntungan yang diharapkan yaitu yang pertama dari sisi admin, dapat mempermudah memantau jumlah member yang mendaftar, mempermudah membantu menginput data member dan perusahaan, mempermudah dalam membantu perusahaan dalam mengupload pekerjaan. Untuk yang kedua dari sisi member, yang pertama mempermudah dalam layanan info mencari pekerjaan, yang kedua mempermudah dalam mencari komunitas, yang ketiga yaitu mempermudah dalam mengisi lamaran pekerjaan, yang ketiga dari sisi perusahaan, mempermudah perusahaan untuk memberikan lowongan pekerjaan, mempermudah perusahaan untuk mendapat hasil data lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mempermudah perusahaan untuk memberikan lamaran pekerjaan secara online. Secara global, yaitu meliputi jumlah hari dan estimasi biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, ada pengumpulan data, jumlah hari, 7 hari, Rp420.000. Yang kedua, analisis dan desain sistem, 7 hari dan estimasi yang dikeluarkan Rp420.000. Yang ketiga, perancangan sistem, jumlah harinya 14 hari dan estimasi biaya Rp840.000. Selanjutnya, desain website, jumlah hari 14 hari, estimasi biaya Rp840.000. Yang kelima, pemrograman, jumlah hari yang dibutuhkan 45 hari, sedangkan estimasi biaya yang dikeluarkan yaitu Rp2.700.000. Yang keenam, dokumentasi laporan, jumlah hari yang dibutuhkan yaitu 14 hari, dan estimasi biaya yang dikeluarkan yaitu Rp840.000. Selanjutnya, atau yang ketujuh, perbaikan sistem, jumlah hari yang digunakan yaitu 14 hari dan estimasi biaya yang dikeluarkan Rp840.000. Selanjutnya, training,
Jumlah hari yang digunakan yaitu 7 hari. Estimasi biaya yang dikeluarkan yaitu Rp420.000. Jadi total hari yang digunakan untuk merancang atau membuat sistem tersebut yaitu 122 hari, dan estimasi biaya yang dikeluarkan sekitar Rp7.320.000. Pada analisa sistem berjalannya, yaitu yang pertama pendaftaran member, seorang calon member yang belum menjadi member dari web penyandang disabilitas online dapat masuk atau mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran member. Setelah mengisi formulir pendaftaran, maka pengguna dapat login dan masuk. Seorang member dapat melihat profil anggota yang berada di dalam sistem dan detail dari lowongan pekerjaan yang diinginkan. Pada bagian perusahaan yang ingin mengunggah lowongan pekerjaan harus melakukan registrasi. Setelah berhasil registrasi, perusahaan dapat melakukan login dan akan masuk pada halaman utama khusus untuk perusahaan. Perusahaan dapat menginput dan melihat data profil perusahaan, memasukkan form lowongan pekerjaan, serta form kursus yang ditawarkan. Pada pengolahan admin harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah masuk halaman dashboard admin, akan muncul pengolahan data member dan data perusahaan. Admin dapat memasukkan data perusahaan yang telah masuk kepada sistem. Proses pengolahan akan dilakukan dan admin dapat mengolah dan menginput data komunitas. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem merupakan analisa yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan yang ada pada sistem. Analisa kebutuhan sistem ini menentukan spesifikasi masukan yang diperlukan sistem serta keluaran yang akan dihasilkan sistem dan proses-proses yang diinginkan untuk memproses masukan sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Analisis perangkat keras hardware untuk perangkat keras untuk membangun sistem informasi penyandang disabilitas online ini adalah komputer server iCore 5, komputer server iCore 3, RAM 3GB, keyboard dan mouse, hard disk 15GB untuk menyimpan data, dan monitor. Untuk analisis perangkat lunak software untuk mendukung dalam penyimpanan informasi dibutuhkan perangkat lunak yang dapat mempermudah dalam membangun dan menjalankan sistem nantinya. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 sebagai sistem operasi, Visual Studio Code, Codeigniter 3, MySQL, PHP MyAdmin. Berdasarkan hasil dari tahap analisis pengujian tugas capstone proyek, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, si video yang dirancang dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas dalam mencari lowongan kerja. Dan yang kedua, si video ini dapat membantu perusahaan dalam merekrut karyawan sesuai yang dibutuhkan dalam perusahaannya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. It's caught in the crossfire.